Yuk kita kupas tuntas cara jawab pertanyaan, apa alasan Anda melamar di sini? Simak terus ya. Hai guys, nama gue Samuel, gue seorang HR manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips dan pemikiran gue seputar HRD, perjalanan karir, juga isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Kalau lu baru di sini dan suka dengan konten-konten self-development, pengembangan karir, keuangan, boleh banget untuk subscribe dan nyalain notification-nya, karena akan ada satu video baru tiap minggunya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah timeless classic. Pertanyaan yang pasti selalu keluar tiap kali interview, yaitu apa alasan Anda melamar di sini? Sampai sering keluar memes-nya, sampai sering keluar kartunnya gitu. Anekdotnya adalah kita ngelamar kerja ya karena kita butuh duit. Kita ngelamar kerja ya karena perlu makan, dapur perlu ngebul gitu kan. Tapi sebagai HRD, gue mau share perspektif gue tentang pertanyaan ini dan kenapa teman-teman harus dig deeper mencari jawaban yang lebih dalam, lebih profound daripada sekedar ya saya butuh uangnya pak. Nah, namanya kita nyari kerja, posisi kita adalah kita membutuhkan perusahaan. Jadi sebagai courtesy atau sopan santun, setidak-tidaknya kita bisa melakukan persiapan. Kalau kita lagi mau deketin cewek nih, wih cantik nih si Siska. Kita cari tahu tentang Siska, kita cari tahu makanan kesukaannya apa, dia suka nongkrong di mana, warna kesukaannya apa, dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan perusahaan. Ketika kita menyukai satu perusahaan, kita harusnya tahu dong kenapa kita menyukai perusahaan tersebut. Kalau kita suka seorang perempuan, kita suka karena mungkin warna rambutnya, kita suka rambutnya yang panjang, kita suka stylenya, cara dia berpakaian. Ada hal-hal yang kita tahu, kita cocok nih sama cewek ini, gue pengen jadian sama dia. Nah, hal yang sama seharusnya kita bisa temukan untuk perusahaan yang kita sukai. Dan hal-hal ini adalah jawaban dari pertanyaan kenapa Anda melamar di perusahaan ini. Calon pasangan yang kita deketin pasti kepengen tahu dong, kenapa sih kamu maunya sama aku? Kenapa nggak sama Tina aja? Kenapa nggak sama Anita aja? Kenapa nggak sama Susi aja? Kenapa sama Siska? Apa yang spesial dari Siska? Apa yang berbeda dari Siska? Kepribadiannya kah? Apa yang kamu suka dari kepribadiannya? Cara dia ketawa, cara dia senyum, cara dia ngomong sama kamu, cara dia baik sama teman-temannya. Pasti ada hal-hal yang kamu udah observasi nih dari jauh selama PDKT yang bikin kamu suka dan naksir sama cewek ini. Nah, sampai sini harusnya kamu udah nangkep poinnya ya, bahwa satu-satunya cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memberikan hal-hal positif yang kamu sukai tentang si perusahaan. Di bagian selanjutnya dari video ini, gue akan kasih ide beberapa angle berbicara yang kamu bisa gunakan untuk ngomong sama perusahaan mengenai hal-hal apa yang bikin kamu suka sama perusahaan dan pengen ngelamar di sini. Angle pertama, kamu bisa ngomong tentang figur menginspirasi yang bekerja juga di perusahaan tersebut. Figur ini bisa jadi seorang pendiri perusahaannya, foundernya atau CEO-nya. Bisa juga misalkan ini seorang mentor yang kamu temui di acara karir seminar. Misalkan kamu pernah dengar dia mentoring dan kamu suka dengan pembawaan bicara dan kamu percaya dengan apa yang disampaikan. Bisa seperti itu. Jadi kamu mau riset tentang orang ini, kamu mau cari tahu tentang sepak terjang karirnya, kamu mau cari tahu tentang prestasinya, kamu mau cari tahu kenapa orang ini menginspirasi hidup kamu sedemikian rupa sehingga kamu kepengen kerja di perusahaan yang sama dengan orang ini. Ini salah satu angle yang kamu bisa pakai. Angle berikutnya, kamu bisa ngomong tentang reputasi perusahaan. Kalau kamu ngelamar ke perusahaan yang nomor 1 di industrinya, kalau kamu ngelamar ke perusahaan yang kamu tahu adalah market leader di industrinya, kamu bisa pakai angle ini. Kamu bisa cerita betapa kamu mengagumi pencapaian perusahaan ini sepanjang tahun-tahun yang sudah lewat, dan kamu melihat bahwa perusahaan ini secara konsisten terus membangun prestasi dan semakin hari semakin dihormati di industrinya. Tentu saja kalau kamu mau pakai angle ini, kamu harus tahu secara pasti pencapaian finansial si perusahaan. Kamu harus tahu secara pasti pergeseran manajemen dari tahun ke tahun dari si perusahaan. Cara mudahnya, kamu bisa download laporan keuangannya dan kamu baca-baca. Kamu cari informasi yang kamu perlukan di sana.
Angle berikutnya yang kamu bisa pakai adalah mimpi pribadi kamu, passion kamu, yang sejalan ceritanya dengan si perusahaan. Kamu bisa bilang bahwa kamu punya mimpi pribadi menjadi guru, menjadi pengajar. Maka kamu masuk ke dunia HR dengan harapan kamu bisa memberikan training, memberikan edukasi buat banyak orang. Actually ini alasan pribadi yang dulu gue pakai pada saat gue ngelamar jadi staff HR untuk pertama kalinya. Gue punya kesukaan pribadi terhadap dunia edukasi dan gue kepengen tetap bisa bekerja secara profesional di industri yang gue sukai. Ini alasan yang bisa juga teman-teman pakai. Angle berikutnya yang teman-teman bisa pakai adalah kesukaan pada industri. Jadi misalkan teman-teman suka dengan industri keuangan atau yang lagi hot sekarang nih industri teknologi. Teman-teman selalu kagum dengan inovasi-inovasi teknologi dan teman-teman kepingin bekerja di perusahaan teknologi yang memberikan dampak positif buat banyak orang. Dalam hal gue tadi, gue suka pada industri edukasi. Gue suka mengajar orang lain. Jadi ini juga alasan yang gue pakai ketika gue ngelamar kerja dulu. Nah itu tadi 4 angle yang teman-teman bisa pakai. Kalau kalian tanya sama gue pribadi suka dengan alasan-alasan yang lebih dalam. Gue suka dengan deep talk. Gue suka dengan kandidat-kandidat yang punya kedalaman. Yang tidak hanya menjawab, ya Pak, saya namanya juga kerja, saya butuh uangnya. Ya Pak, namanya juga saya bisanya sales, jadi saya ngelamarnya jualan juga Pak, gitu. Nah menurut gua jawaban-jawaban tersebut seharusnya bisa digali lebih lagi dengan tadi salah satu dari 4 angle yang tadi udah gua bagikan. Tapi balik lagi, ini opini pribadi gue dan opini ini terbentuk dari perjalanan karir gua selama ini di industri keuangan. Makanya advice terbaik yang sebenarnya gue mau kasih di akhir video ini adalah be authentic and be yourself. Setelah lu nonton video ini, mungkin lu mendapatkan sebuah insight, lu mendapatkan pandangan baru. Nah tentu pandangan tersebut harus diayak lagi, harus dicari tahu lagi apakah cocok dengan cara pandang kamu yang kamu pegang sekarang. Bisa jadi kamu akan ketemu dengan HRD yang berbeda sama sekali dengan HRD yang lagi ngomong sekarang. Bisa jadi HRD yang akan interview kamu besok akan punya sudut pandang yang berbeda sekali. Justru misalkan dia suka dengan orang-orang yang lebih direct, yang jawabannya nggak neko-neko. Ya udah ngomong uang, ngomong aja nggak apa-apa. Bisa jadi banget. Jadi poinnya adalah silahkan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, tapi jangan membohongi rekruter. Jangan membuat cerita yang cantik dan manis dan enak didengar, tapi kamu sendiri nggak percaya sama apa yang kamu ngomongin. Yakin deh, kalau kamu sendiri nggak percaya sama cerita yang kamu sampaikan, pasti akan terasa juga ke rekruter yang lagi dengerin kamu. Cerita kamu harus datang dari hati. Kalau enggak, kita bisa lihat kok omong kosongnya. Oke, segitu dulu tips singkat dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lo suka dengan video ini, akan ngebantu gue banget kalau lo mau klik like buttonnya, juga share video ini ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Thank you udah nonton, silahkan kalau punya pertanyaan, komen di komen box di bawah. Gue baca semua komen dan gue akan reply ketika gue udah ada waktu. Seneng banget bisa sharing lagi hari ini dengan teman-teman. Mudah-mudahan yang lagi interviewnya berhasil. Dan kalau udah berhasil, jangan lupa cerita-cerita juga di bawah supaya memotivasi teman-teman lain yang lagi berjuang. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!